Manusia yang dicipta pertama kali untuk mengisi bumi. Untuk mengisi bumi. Karena apa? Bumi buatan Allah, buatan Sang Maha Kuasa nanti itu harus ada percontohan yang bertugas untuk menjaga keseimbangan alam atau bumi tadi itu. Ya, oleh karena itu dilahirkanlah seorang yang benih. Orang yang benih, yang waras, yang legowo. Siapa? Wong sing Jawa. Orang yang Jawa. Orang Batak itu bukan Batak Jawa. Oh ini karena hidupnya orang Jawa itu bersamaan dengan umurnya bumi ini. Kalau di wayang diceritakan pada waktu bumi itu masih belum bisa dihuni manusia. Dihuni dulu oleh bangsanya binatang-binatang, bangsanya raksasa-raksasa, predator-predator yang makan darah itu. Nah, untuk itu Sang Maha Kuasa mewujudkan dirinya menjadi sosok manusia. Saya ulangi. Sang Maha Kuasa mewujudkan dirinya menjadi sosok manusia di antara mereka. Supaya bisa menjadi contoh, menjadi pengayom dan penggembala. Bahasa orang Nasrani ya, menjadi penggembala gitu. Inilah yang disebut Tuhan Yesus. Kalau orang tidak senang, wah apa itu Dewi Maria itu tidak punya suami kok punya anak. Apa kira-kira melacurkan diri? Bukan seperti itu. Dewi Maria wanita suci itu artinya lah bumi. Bumi itu ya alam yang kita huni ini. Alam yang kita huni ini suatu saat lalu Sang Maha wujudkan diri menjadi manusia tadi itu memberi suri teladan. Tugasnya ngemong, menggembala. Ya, menggembala gitu. Lalu yang kedua, pada waktu bumi itu mulai kondusif, baik ya, di situ ada plasenta nih. Plasenta yang gelundung itu di hutan itu. Gelundung lama banget tuh. Setelah itu ada binatang-binatang harimau, ada gajah, ada kijang, ada segala macam bentuk binatang. Terus gajah itu main-main plasenta itu. Kena siungnya jebol, dier gitu. Itulah asal mula manusia pertama. Kalau di dalam pagelaran wayang Purwo disebut Wejoseno. Wejoseno itu ya Semar itu sendiri. Semar itu sendiri. Jadi kita itu adalah semar-semar ya. Terus kehidupan dibagi 3 supaya manusia di bumi ini bisa hidup teratur, mempunyai kayalan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi. Telur kulitnya dari togok, antogo, ya. Putihnya dari Semar atau Bodronoyo, kuningnya jadi Betoro Guru atau Yang Jagat Girinoto. Orang Hindu menyebut Dewa Siwa. Dewa Siwa. Nah, bumi pada waktu masih belum kondusif ya, hitam, warnanya sati. Kalau di pewayangan digambarkan Betari Durga. Setelah diruat oleh Semar menjadi cantik namanya Parwati itu di sebelah kiri sana itu. Nah, ini. Lalu kenapa kok lambang manusia itu tiru-tiru banteng? Banteng itu hidupnya waduh istimewa banget. Saya pernah buat film di anu sana, di Bondowoso sana, di Alas Purwo sana. Banteng itu ribuan. Kalau jam 5 pagi, hidup itu keluar hutan ke padang rumput gitu. Ya ibunya, ya bapaknya, pak leknya, ya bodenya, ya ponanya, semua di situ. Anehnya Dik, binatang loh Dik. Itu dijaga Satgas. Kalau sekarang ya Satgas yang dempal-dempal pakai doreng-doreng. Atau misalnya kalau anu ya FKPPI lah ya misalnya itu ya. Itu banteng yang dijaga itu banteng ya? Banteng di dalam ini dijaga. Ya? Depan 1, kiri 1, kanan 1, belakang 1. Anehnya, waktu menjaga tidak ikut makan. Gini aja. Nanti kalau ada binatang kakinya 4, lorek-lorek, oh itu harimau. Itu yang biasa minum darahnya. Saudara-saudara kejar sampai manapun. Nah, tapi kalau sudah tua, seperti kakek, malu di keluarga itu malu. Kenapa?
Nanti kalau saya masih dikte anak, didik cucu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Kapan mereka itu punya kreativitas? Karena zaman yang akan datang adalah zamannya yang muda-muda, bukan zamannya yang tua-tua. Itu loh ya. Nah, tapi kalau sudah tua, keluar dari gerombolan itu mencari temannya yang mati. Temannya yang mati. Nah, itu lalu ke tengah hutan, setelah di situ ada tumpuan tulang-tulang banteng, ya. Dia jongkok di situ, tek, doprok gitu, Bre. Dengan maksud supaya saya mati loh. Supaya saya mati karena dia sadar kan, semua kehidupan itu tidak ada yang langgeng. Semua punya umur. Cacing punya umur, suket punya umur, anu punya umur, semua punya umur. Ada masanya gitu. Ada masanya. Coba sehebat itu. Lah, terus doprok gitu, dimakan set perutnya lama-lama. Konon katanya orang tua, kalau kita nemu banteng, kepalanya banteng, ya, yang mati ngorak tadi itu, waduh, itu untuk pusaka ditaruh di rumah, bagus deh. Kangkanya itu ya, kakak banteng itu ya. Iya, ada banteng itu, yang punya itu, yang punya. Di sini, ditaruh sini. Saya simpen di rumah Malang, Oh, ya, yang buat taruh di anu gitu, di rumah di depan atas gitu. Ini ya, okay. Jadi pandangan Eyang sangat melanggar hukum alam banget gitu. Iya, betul. Memang saya prihatin akhir-akhir ini kita sudah melanggar hukum alam. Alam itu hidup dan alam itu pasti ya. Pasti. Oleh karena itu alam itu digambarkan bumi tadi itu. Yang bumi dengan dialektika dan kehidupan sifat dan karakternya. Dan setiap kurun waktu tertentu itu harus dievaluasi. Sampai di mana saat ini bumi itu masih cinta terhadap manusia apa tidak? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena aroganisme dari nafsu manusia yang pengen kaya raya mengeksploiter bumi. Nah, ini ugal-ugalan. Dalam politik disebut kaum kapitalis. Nah, kaum kapitalis menciptakan diri supaya bebas. Akhirnya lahirlah suatu sistem yang namanya liberal. Ya, pada waktu kekuasaan presiden yang ke-7, Indonesia itu sudah negara, bukan negara Pancasila, negara liberal yang kapitalistis. Liberal yang kapitalistis. Buktinya apa? Jadi karena negara kita sudah jiwa kapitalisnya banyak, duit yang dicetak 100% di Indonesia ini, yang 80% itu gerombol di Jakarta. Ada di bawah bantal, ada di taruh Singapura, ada yang taruh Hongkong. Yang 20% direbut rakyat pemilik bangsa Sabang Merauke. Hambok berdoa sampai tenggorokannya jebol, dia tetap dapat kericik tadi. Oh, berarti yang uang banyaknya disimpan di sana, iya. Yang 20%-nya diputer di ya, direbut seluruh Indonesia ini. Nah, ini adalah taktik manusia-manusia yang diperalat oleh kaum kapitalis, kaum imperialis. Sistem yang gitu ya? Iya, lalu berubahlah sistem itu. Oleh karena itu, sekarang yang patut mawas diri itu adalah orang-orang di Senayan. Terus apa fungsi orang Senayan menjadi wakil rakyat itu? Yo, sana enak Dik. Kalau sekarang sebulan aja mungkin kalau 70 juta dapat, belum reses, belum ini. Lah rakyat sekarang itu loh. Waduh. Hidup sehari-hari beli nasi sekilo besok makan apa itu loh. Bingung Dik. Iya. Terus ada kekurangan sama sekali yang waduh. Turah-turah ya. Waduh, turah-turah. Rakyatnya jungkir balik. Dan dia tidak mungkin mau merubah undang-undang. Makanya yang meskipun sudah tua ini ya, masih aktif kemana-mana. Nanti tanggal 18 itu saya diundang orang-orang nasionalis di Jember. Lalu diundang di Trenggalek, diundang di Kediri, di Blitar, di mana-mana. Ya untuk ngomong aja. Ngomong aja untuk apa? Menyelamatkan diri dari kemungkinan-kemungkinan yang sekarang ini akan menyakiti kita. Katakanlah kita mau cari modal utangan di bank, boreknya ya enggak ada. Ya tak? Iya. Oleh karena itu berusahalah untuk menyelamatkan diri aja. Saya gambarkan seperti ini. Bahwa manusia itu adalah, saya gambarkan seperti lingkaran ini. Dikatakan manusia karena masih bisa bernapas.
pinjam dari udara. Kalau tidak bernapas namanya mayat. Kalau kelakuannya jelek itu buatange sapa kuwi? Guaan kono pangan kiri. Tapi kalau kelakuannya baik, waduh almarhum itu siapa namanya? Mari kita tempatkan yang bagus, kita pas gitu lah. Terus ini apa? Manusia itu mempunyai tulang, dipinjami air, mempunyai daging, dipinjami tanah warna hitam, dipinjami udara untuk bernapas, dipinjami darah dari api. Di tengah itu gambaran Tuhan. Saya gambarkan emas yang suci. Itu ya. Nah, jadi ini angan-angan. Semua kehidupan itu pasti punya angan-angan. Karena apa? Karena punya perut. Loh, hubungannya apa perut dengan angan-angan? Titah kehidupan di bumi ini kalau perutnya lapar, angan-angannya pengen makan. Ya toh? Pengen makan tuh belum kenyang, mau pengen kok. Harus makan. Misalnya adik-adik sebelum makan pergi ke dapur. Oh ibu belum masak. Oh mungkin masih arisan. Mungkin masih kulaan apa. Mau ke warung. Enggak langsung ke warung. Pegang saku dulu, buka dompet. Ya, isinya berapa. Enggak buka langsung ke warung. Ternyata 2.000. Kadung pesen sate gulai ya tinggal sepatu. Ya peribahasa seperti itu. Inilah. Kalau orang sudah tidak punya kemelekatan tentang kebendaan seperti ini, berarti dijamin nanti akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah, ini banteng tadi itu. Kalau ini tentang Indonesia, nggak mungkin di Indonesia tidak berbaju atau nggak mungkin di Indonesia itu tidak makan. Karena padi lambang kapas kesuburan, kemakmuran. Kapas itu coba adik-adik pergi dari Tuban ke sini ya. Yeah. Kates itu siapa nandur? Hampir setiap desa itu tukul kates. Yeah. Pisang itu siapa nandur? Iya toh? Iya, kok bisa ya gitu? Lah iya. Gak ada yang nanam gitu ya? Nggak ada yang nanam, nggak ada. Tapi tumbuhnya tuh merata. Di semua daerah jadi, ada. Makanya terhadap burung-burung binatang-binatang pun jangan suka menyiksa. Diburu tuh ya? Karena burung-burung tuh nodol bijinya dimakan terus dinelek di sana sebar gitu. Okay. Biasanya gitu. Ini kalau ini rantai itu arti kerukunan gotong royong. Bahwa Pancasila itu berangkat dari gotong royong. Gotong royong itu kalau kita cermati ada 3. Religius, dinamis, manusiawi. Religius itu tidak mungkin orang itu hatinya tidak lembut karena bertuhan, nggak mungkin. Buktinya apa? Waktu gotong royong membuat jembatan dari desa A ke desa B, karena tidak bisa ada jembatannya, membuat jembatan gotong royong. Yang punya duit bantu duit, ya. Yang tidak punya duit bantu tenaga, yang tidak punya tenaga dan duit bantu doa. Itu sama aja, nilainya itu sama. Nah itulah nilai gotong royong ya. Jadi begitu akrab, begitu ini. Ini sudah. Kalau ini yang Tuhan tadi itu. Jadi kalau kita cermati, kegagalan pemerintah itu karena gagal dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari yang pertama udah gagal ya? Gagal, yang pertama udah gagal. Kalau pertama gagal, yang kelima dengan sendirinya amburadul dan gagal, yang keadilan sosialnya. Makanya nanti mudah-mudahan kalau pemerintah itu tidak malu, harus mawas diri kembali. Kita itu punya utang sejarah terhadap para raja-raja yang mempunyai wilayah Sabang Merauke ini, utang sejarah kemerdekaan 17 Agustus 45 dan utang sejarah tahun 65. Para raja-raja itu apa? Meninggalkan bumi di mana-mana. Ya, keraton ini punya bumi di sana, keraton bumi di sana dan terus itu harus, meskipun tidak, raja-raja tidak akan minta kembali. Tapi jangan menganggap enteng raja-raja. Makanya kakek ini berusaha untuk menghimpun kembali raja-raja bisa bersatu. Bila perlu nanti membuat sikap politik. Kalau tidak ada dalang merintang, nanti saya kumpulkan di Istana Gebang Blitar,
di sana membuat pernyataan mengingat Republik Indonesia sudah nyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu para raja-raja untuk sepakat berjalan menampung aspirasi adat, budaya, kesenian, dan kearifan lokal untuk menjaga kedamaian ketentraman rakyat. Rencana seperti itu. Nah ini ya. Nah, Pancasila yang benar itu hanya 5K. 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 Yang asli itu ini yang asli. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Terus ini tahun 74, zaman kekuasaan Orde Baru, atas usul Amerika supaya dirubah. Kebangsaan itu zaman nomor 2 itu kemanusiaan. Kenapa? Orang sekolah, orang bekerja, orang gini itu kan tujuannya untuk manusia. Kelihatannya benar. Tapi Amerika nggak sadar ya. Kalau kita diciptakan itu menurut firman Sang Maha Kuasa, firman Allah, bunyinya begini, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Artinya beda-beda supaya kenal. Kalau satu aja duduk bareng rukun apa? Semut. Semut itu buyup rukun deh. Lebih rukun, lebih guyup semut dari manusia. Ada nasi satu di meja, enggak dimakan. Digotong rame-rame, dibawa ke istananya, dipersembahkan kepada raja. Artinya dipersembahkan kepada yang mengkoordinir negara ini gitu. Coba ibarat. Tapi semut sekompak itu kalah dengan gajah. Kakinya gajah gede, semut 1000 dipijak gajah, plak gitu, mesti mati 1000. Tapi Sang Maha Kuasa begitu hebat dan dahsyat hukumnya. Gajah telinganya dibuat gini terus ya, tek, tek. Ngipasi jangan sampai ada semut dekat gitu loh. Iya. Masuk ke telinga ya. Iya, telinganya itu. Nah, gajah sifatnya seperti banteng tadi itu. Mati juga mencari temannya yang mati ngorak di tengah hutan gitu. Muksa artinya itu. Nah, ini makanya kebangsaan itu nomor 2, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, ini untuk orang Jawa, praktek politik seperti ini sudah digambarkan seperti pada waktu hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Hidupnya orang Pendowo itu, Dek. Waktu itu, waktu benua Atlantik itu masih ada, ya. Atlantik itu di antara pantai timur Cina sampai pantai barat Amerika. Di tengah itu ada benua namanya benua Atlantik. Pada waktu itu daratan itu amblas, dasar laut ke permukaan. Namanya ambles mumbule bumi. Ya, kalau diwayang diceritakan sebagai goro-goro. Goro-goro tangkap Warsosira juga kayak bumi kocak. Gunung ngoyak mayik ya. Terus pada waktu itu sudah ada seorang Brahmana yang mendapat wahyu firman dari Sang Maha Kuasa. Namanya itu Romo Simo Singoro Wonokerto. Ger, gitu kalau misalnya sekarang itu ger. Karena akan ada bencana besar itu saudara-saudaramu diajak ngungsi. Diajak menyelamatkan diri gitu. Sekarang tuh pergi ke plaza atau ke pasar. Tidak ada yang percaya. Apa nggak ada geledek, nggak ada ini kok. Apa namanya? Katanya juga percaya orang itu stres sekali gitu. Karena itu sudah kehendak Sang Maha Kuasa, ikut 9 orang. Naik ke Gunung Arjuna lewat Purwosari dekatnya Pegadian itu. Di sana ada petilasan semar-semar sampai perempat kepanasan. Itu sampai ke kepanasan, nah, terus Pendawa itu apa islinya? 1 Punta Dewa, Punta Dewa, Punta itu wujud real, Dewa itu gaib. Ya. Seorang manusia yang sebenarnya dalam jiwanya itu ada spirit kekuatan gaib. Jadi RI 1, jadi presiden itu harus seperti Punta Dewa, digambarkan sebagai Ojoto Satru, orang yang tidak punya musuh,
digambarkan kakinya itu ngambah lemah, ndak ngambah bumi gini dek, ngawang. Artinya apa sih? Tidak duniawi, tidak kami badanan, tidak berlagak suci tapi ngumpulne utang sak pirang-pirang bondo, sak pirang-pirang anak putu diatur kabeh. Tidak seperti itu, ya. Ini RI 1. Lah, bangsa seperti apa? Bangsanya harus seperti Werkudara. Kukunya kuku Ponconoko. Lah, itu ya. Itu. Werkudara itu nama kecilnya waktu itu Wejoseno. Waktu muda, Wejoseno itu setelah sebenarnya dijerumuskan oleh Durna supaya mencari susuh angin. Neng gini segoro. Waktu itu masuk segoro, Wejoseno. Masuk samudra, ya. Terus digigit ular kakinya itu. Nah, terus setelah itu ketemu dengan sosok manusia kecil. Kira-kira tingginya itu sekitar 20 cm lah. Seperti dia yang gede dur gagah itu. Bajunya seperti dia, gantengnya seperti dia, gagahnya seperti dia, tapi kecil. Lalu di situ dialog, saling bertanya, kamu tuh siapa? Aku ini adalah kamu. Dan kamu adalah saya. Akulah yang ada di dalam dirimu yang disebut guru sejati atau Tuhan itu sendiri. Dan aku berwujud sinar. Setiap kehidupan diberi sinar oleh Sang Maha Kuasa. Baik kucing, baik anjing, baik babi, baik apapun, sapi. Tapi seluruh kepala-kepala itu yang paling istimewa adalah kepala manusia. Karena sinar itu diberi perangkat software terdiri dari 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani melayani 5 saraf. Setiap simpul saraf. 11 miliar simpul saraf. Oleh karena itu, hidup di bumi ini, kita mau enak, mau tidak, mau sukses atau tidak, tergantung kita. Otak kita itu bagaimana. Kalau otak kita mulai kecil sudah dilatih untuk mencari sesuatu yang tidak real, tidak nyata, ya mubadir, Dik. Contoh sekarang, Cina itu, Dik, majunya setengah mati, daratan Cina itu. Coba. Jepang majunya setengah mati. Adik-adik itu saya dijajah Jepang. Kamera itu umumnya buatan Jepang. Jepang semua. HP itu tidak ada Cina itu harganya 15 juta ya dibeli sama orang Jawa. Orang Jawa itu melelet. Mau jual tanah, mau jual rumah, mau jual warisan. Tapi karena ada Cina 500.000 boleh, 700.000 boleh gitu. Mbak Astrid, cut dulu. Salib Pedrit. Oh iya wis. Ya juga nanu tongkat. Bang, saya nggak apa-apa dulu di situ, Bang. Pertama itu, Bang. Oh iya, boleh. Di sana. Boleh. Sini. Di samping. Oke, boleh. Ya, Pak. Biar saya lebih mendampingi. Nggak apa-apa saja. Iya. Mas. Biar komen orang bertambah luar biasa kan gitu, Bang. Ya silakan abang aja yang ngomong, kalau saya hanya diam aja. Iya, saya tanya, saya kenalkan aja ini dari dari. Nanti kan sendiri ada yang tahu. Iya. Nah, oke, yang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, ini rakyat kan disuruh taat pajak, tetapi pejabat seperti Tom Lembong kemarin justru dapat abolisi pajak gitu. Apakah ini bentuk ketidakadilan yang akan kembali sebagai karma kolektif? Nah, menurut Eyang gimana ini? Ya jelas itu merupakan satu tidak keadilan ya. Jadi yang gede itu dapat dispensasi sedemikian besarnya, yang kecil malah ditekan lah. Ini ngaji rasa itu pengaruhnya besar sekali. Ini saudara saya dari Palembang, karena ikut mengikuti ngaji rasa, pengen dari Palembang sampai ke sini naik bis, naik bis dari Palembang ke sini, pengen ketemu Eyang, pengen ngobrol bareng gitu.
Nggih. Namanya siapa? Marwa Dinata. Marwa Dinata ya. Nggih. Itu ya. Terus apa lagi, Dek? Nah, dalam ajaran kebijaksanaan leluhur, ini apakah emas dan tanah adalah harta yang sakral sehingga negara tidak berhak memperlakukannya sewenang-wenang? Ini saya ditandu sama orang-orang desa itu untuk naik di sana mengadakan pagelaran wayang cuma 1 jam untuk meruat Lembu Suro dan Maiso Suro. Itu keyakinan lah. Harapan saya ya Gunung Kelut itu gunung misterius, Dik. Itu kalau ada sesuatu manusia di bumi khususnya di kiri kanan Blitar itu yang agak nyeleweng, bledos sih, dayar gitu. G. Nah, oke, kita lanjut. Mengapa negara lebih memilih menakuti rakyat dengan pajak dan penyitaan dibanding menciptakan sistem yang membuat rakyat makmur secara alamiah? Karena pejabatnya sudah gagal melaksanakan hukum ideologi dan hukum spiritual bangsa kita tadi itu. Pancasilanya sudah dirubah. Ya, merubahnya tahun 74. Dirubah menjadi P4. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Nah kalau gitu mana itu Pancasila itu? Nah, karena sudah dirubah, ketuhanannya juga ikut berubah. Sehingga spirit orang yang disumpah tadi itu tidak menjiwai, Dek. Tidak menjiwai. Dulu pada waktu sekitar tahun 60, tidak sekolah pun apal Pancasila. Tukang arit, tukang angon. Apal semua ya? Apal semua. Makanya pada waktu kita mau merebut Irian Barat itu, nah itu semua ngantri pengen ikut perang. Karena jiwanya itu ada dalam tubuhnya ini. Itulah ketoknya mau berubah tulisan, Dek. Tapi artinya itu lain. Seperti ngaji rasa. Dengan rasa ngaji sudah lain ya. Rasa ngaji itu waktu ngaji kita ada rasa sesuai dengan subjektivitas masing-masing. Tapi kalau ngaji rasa ada belajar untuk menyatukan perasaan. Rasa manusia dengan satu yang lainnya untuk sepakat menjadi satu sehingga kekompakan itu bisa membangkitkan nasionalisme yang tinggi begitu. Nah ini ada kebijakan baru lagi, tanah yang 2 tahun tidak dikelola akan diambil oleh negara. Itu gimana itu? Itu gimana tanggapan yang kok tanah kok milik kita pribadi kok malah mau diambil rakyat? Kemarin itu ada lucu deh, ada lucu viral itu di YouTube itu ya. Itu gimana? Istri yang 2 tahun berturut-turut tidak digunakan, diambil oleh negara. Ya sama seperti itulah. Itu sudah, kalau saya istilah Jawa Timur aja, negara kucluk, Dek. Negara kucluk. Negara kucluk. Iya, karena semua itu dilindungi oleh hukum, perdata, pidana, dan hukum waris, hukum ini dan sebagainya. Nah, satu, orang mencuri haram, kan zaman Mojopahit, Dek. Orang mencuri itu belum tentu dihukum, malah kadang-kadang dapat hadiah. Misalnya, suatu saat si Slamet itu mencuri ayam, diadili. Kamu kenapa mencuri? Iya Tuan Hakim, karena kalau saya tidak mencuri, istri saya ke dukun, katanya kalau enggak istri yang saya sedang ngandung itu istri saya meninggal, anak saya meninggal. Dan ini supaya istri saya itu sakitnya, karena harus beli jamu-jamu yang nilainya sekian. Ya, break dulu ya, pengadilan break, cek di desa. Bener apa enggak Pak gawe-gawe Slamet? Laporan, bener Tuan, ternyata memang orang itu orang miskin, orang enggak mampu, orang itu. Dapat hadiah sih. Karena apa? Menyelamatkan 2 nyawa. Nyawa istrinya dan nyawa anaknya, dapat hadiah. Tapi jangan diulangi. Kalau diulangi lagi hukumanmu nanti 5 kali lipat. Gitu. Itu enggak kok sewenang-wenang peh kuasa lalu dak-dok sak lebih dewe. Kentuk jenis. Nah ini juga ramai banget ini kan, orang-orang ini kan uang dari bank ini kan
pada narik semua yang Nah. orang ini ditarik semua. Nah, imbas dari orang-orang menarik uang ini apa? Apakah terjadi krisis ekonomi seperti tahun berapa 98 akan terjadi atau gimana? Ya mudah-mudahan dengan uang ditarik tadi itu mereka sudah siap untuk menghidupkan uang itu supaya sirkulasinya berputar. Berputar lagi. Sehingga mempengaruhi kesejahteraan secara umum. Nah, untuk supaya perputaran ini yang manage, yang ngatur harus pemerintah, misalnya Kabupaten Malang, ya. Kabupaten Malang itu daerah tumpang apa hasilnya? Oh, di sana itu umumnya itu adalah buah-buahan ini. Lalu daerah Batu apa? Batu buah-buahan. Lalu daerah Singosari umumnya padi-padi. Lah, sana butuh buah pandak, itu padi pandak. Nah, itu. Lalu akhirnya barter seperti itu. Itu baru hidup. Dan ini bisa kalau dikoordinir oleh pemerintah. Kalau tidak diatur dan dikoordinir oleh pemerintah, ya tetap aja nanti balik ruwet lagi. Oleh karena itu peranan koperasi itu masih tetap sangat penting, peranan koperasi itu. Koperasi simpan pinjam, koperasi apalagi ya, koperasi itu yang 9 bahan pokok bisa gitu. Nggih. Nah, setelah fenomena ini, apakah ini yang pertanda putusnya simpul batin antara rakyat dengan pemerintahan penguasa atau gimana itu? Iya, secara tidak langsung ataupun langsung rakyat ini sudah mulai jenuh terhadap penguasa ini karena kegagalan melaksanakan tugasnya tadi itu. Dan dosanya itu apa? Dosanya terhadap sumpah terhadap Tuhan. Semua kan disumpah kalau pejabat ya. Kalau Islam di sini Al-Qur'an, kalau Nasrani di sini Injil, kalau ini di sini ini mesti itu. Jadi ya padahal sumpahnya jelas banget untuk memakmurkan kehidupan rakyat ya, yang seperti gambarnya pun ringin tadi itu. Nah, makanya ini saya keliling kemana-mana ini saya bawa hidup di dunia itu ada 2 pilihan, ikut Tuhan apa ikut setan. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Nah, ini saya dianggap ekstrim oleh kelompok-kelompok tertentu, ya terserah ya. Pertama kali Sang Maha Esa. Setelah Sang Maha Esa lalu Bung Karno. Kenapa Bung Karno? Bung Karno itu sudah terbukti kok bahwa beliau itu nabi juga kok. Buktinya apa? Ya, kalau orang Islam itu nabinya ini, kalau Nasrani nabinya ini nabinya ini. Dengan Pancasila, semua agama itu jadi guyup dan rukun. Berarti bahwa beliau itu seorang nabi juga. Yang kedua, kalau saya buka di ensiklopedia, artinya nabi itu adalah pemimpin. Nah, setiap kurun waktu tertentu lahirlah seorang pemimpin. 2000 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang namanya mereka menyebut Tuhan Yesus ya. 1400 tahun yang lalu di Timur Tengah lahirlah seorang pemimpin yang namanya Nabi Muhammad ya. Lalu tahun 2000 abad 20 lahir tahun 1901 lahirlah di Blitar seorang yang namanya Soekarno atau Bung Karno, terkenal dengan Bung Karno itu. Terus nanti bagaimana dengan tahun 3000? Tahun 3000 nanti juga ada nabi lagi pemimpin. Bahkan nanti itu semakin jauh semakin modern dengan Android, dengan Google, dengan ini ya. Itu sampel kitab suci itu udah tebel-tebel itu. Per lembar gitu nanti itu. Makanya ini saya ringkas kitab suci 1 lembar dengan ilmu politik 1 lembar, saya ringkas jadi kitab suci 1 kontainer, ilmu politik 1 kontainer, saya ringkas jadi 1 lembar. Ikut Tuhan apa ikut setan? Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Ini malah mendapat penghargaan dari Rusia. Sampai duta besar Rusia itu datang langsung
ke rumah saya Malang. Terus di sana di Jakarta tuh pengen tahu tentang Pancasila. Karena di Rusia itu di tengah hutan itu ada masjid. Masjid itu adalah masjid dulu dibangun oleh Imam Bukhari, sahabat Nabi ya. Tapi orang Rusia kan tidak percaya gitu tuh. Akhirnya biarkan aja sampai tumbuh di tengah-tengah hutan gitu. Pada waktu Bung Karno diundang ke sana, Bung Karno tidak mau. Saya mau, waktu itu masih Khrushchev yang kuasa. Saya mau datang ke Rusia, kalau masjid di tengah hutan itu dibersihkan. Itu masjid sahabat Nabi. Baru dibersihkan. Sekarang namanya apa? Masjid Soekarno. Gitu namanya itu. Hebat pada Mbah sampean Indonesia ini. Luar biasa gitu. Itu. Nah, ini jadi ini oleh karena itu Bung Karno saya anggap adalah panutan terakhir yang memberi gambaran kepada manusia untuk abad 20. Sebelum kita diciptakan menjadi ini 4 unsur dari ini tadi, dari api, air, tanah dan udara. Terus itu ada juga yang diciptakan tapi berbentuk gaib. Kalau manusia dari 4 bahan baku, yang gaib itu dari 2 bahan baku, dari udara dan api, yang disebut malaikat. Ya, malaikat ini yang disebut malaikat ini, ya. Tapi malaikat itu iri. Loh, manusia itu kok bisa gini, kok bisa buat mobil, bisa kamera, bisa buat gambarnya sendiri, bisa buat ini itu, iri. Lah, yang iri ini mengganggu pada manusia yang imannya tidak kuat. Manusia yang satu, hitamnya tebel, pengen kuat dan pengen kuasa sendiri. Yang kedua, pengen kaya raya sendiri, pertengsing dengan orang lain, ini ya. Tapi keberanian untuk sucinya tipis. Nah, kalau ini ke kanan menjadi liberalis, kalau ke kiri menjadi ateis. Liberal itu kebebasan yang dianut blok barat, ya. Ateis itu adalah orang-orang yang sekarang dianut oleh orang-orang komunis. Komune, kumpulan. Sebenarnya adalah kumpulan komune ya. Terus ada ateisnya itu karena sudah menjadi ideologi. Nah, 2 ini karena bersaing sih. Dua-duanya membuat senjata. Ini membuat rudal, ini membuat rudal. Akhirnya apa? Yang ada adalah peperangan. Peperangan rebutan karena pengen kuasa di muka bumi dan pengen kaya itulah. Itu adalah pengikut setan. Jadi ikut setan yang ngikuti ini, ikut Tuhan ngikuti ini. Gampang saja. Nah, terus ini ada ke manusia, setelah ini ada manusia terakhir yang dilambangkan 5 suci ini, 5 putih suci. Di sini adalah apa ini namanya? Ini ajaran Bung Karno ya, ajaran Bung Karno. Ini terus ini Marhainisme. Ada apa sih Marhainisme itu? Kok sekarang tuh orang bilang Marhainisme itu takut ya? Ya karena waktu 65 itu kalau Pancasila tidak menakutkan, Dik. Kenapa tidak menakutkan? Karena masih angan-angan. Prakteknya Pancasila itu Marhainisme itu loh. Kalau Pancasila lahirnya 1 Juni 1945, kalau Marhainisme 4 Juli tahun 1927 pada waktu Bung Karno kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung itu Bung Karno pergi ke sawah. Lihat orang nyangkul, keringetnya basah gitu terus. Selamat siang. Kang, selamat siang. Itu sawahnya siapa? Sawah kami gan itu juragan. Karena Bung Karno itu kemana-mana rajin, pakai batu, pakai dasi, itu ganteng gitu toh. Terus luas sawahnya. Enggak gan, cuma itu batasnya itu. Pohon-pohon itu bambu di sana itu sana. Jadi artinya itu mungkin ratus atau puluhan hektar itu atau ratusan hektar. Tapi orang tuh miskin. Hidupnya tuh miskin. Gara apa? Gara-gara penguasa. Jadi Marhen adalah orang menderita karena sistem pemerintahan. Saya ulangi. Marhen adalah manusia yang miskin bukan karena malas, bukan karena tidak punya modal, karena sistem pemerintahan yang membuat itulah. Oleh karena itu Bung Karno lalu digali
ini membuat buku yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Indonesia Menggugat. Ibu-ibu dibuat buku namanya Sarinah, ya, dan lain sebagainya. Banyak jumlahnya bukunya Bung Karno itu banyak. Lalu itu diringkas semua, akhirnya semua itu menjadi Marhainisme. Marhainisme itu adalah teori untuk membebaskan orang miskin karena sistem pemerintahan. Marhainis itu adalah manusia-manusia yang hidupnya ikhlas untuk membantu, untuk memperjuangkan mereka. Hebatnya seperti itu. Apakah di Indonesia itu ada sekarang seorang Marhainis? Kalau Bung Karno masih disanjung-sanjung gambarnya ke sana kemari, belum tentu dia itu seorang Marhainis. Belum tentu. Orang Marhainis itu tidak takut-takut terjun ke desa-desa, ke orang-orang, ngomong dengan mereka kebutuhannya apa, kepentingannya apa. Bila perlu dia itu mati demi kepentingan mereka, itu jamin masuk surga. Kalau mati demi kepentingan keluarga, tidak mungkin. Mati demi kepentingan agama, tidak akan masuk surga. Tapi kalau mati demikian bangsa dan negara, baru dijamin masuk surga. Nah, teori Marhainisme adalah mengajak kita untuk ke sana. Gitu. Oke. Saya juga terima kasih pada Ngaji Roso ini, karena jarang yang berani orang ngobrol Marhainisme gini, jarang, apalagi ini live streaming ya. Oke, baik Eyang. Apa yang seharusnya dilakukan rakyat ketika negara justru menjadi pemangsa, bukan pelindung? Apakah harus diam, melawan, atau kembali ke ajaran spiritual? Ya belajarlah spiritual ya, melawan sudah tidak perlu lah ya. Bagaimanapun kita udah capek untuk perang di negeri ini. Berkali-kali perang ke perang gitu. Oleh karena itu, satu-satunya tadi seperti di depan tadi itu, masing-masing berusaha menyelamatkan diri perorangan, setelah itu keluarga itu selamatkan. Sekarang ini yang akan merubah zaman itu bukan orang Senayan, bukan orang politikus. Yang merubah nanti adalah alam dan leluhur. Duh, leluhur sudah tidak ada kok merubah bisa. Loh, jangan dipikir deh, leluhur itu sudah meninggal. Sukmanya itu masih aktif. Sukmanya itu masih aktif. Ya, sukmanya itu masih aktif. Jadi kalau manusia diberi kesempatan baik 9 kali, ya hanya baik saja, tidak batin orang, tidak ngerasani orang. Lahir yang ke-10 itu menurut kepercayaan Jawa menjadi binatang berkaki 4. Kalau sudah menjadi binatang berkaki 4, dia tidak punya dosa, misalnya jadi harimau. Lalu minum darahnya manusia, makan kijang, makan kambing, tidak dosa dia. Hukumnya memang sudah seperti itu. Ya. Iya, kalau kakek berkhayal, mudah-mudahan besok kalau saya itu baik, terus dilahirkan ke-10 menjadi kucing anggora. Ya. Bedino digondongi wong ayu ngalor ngidul gitu. Iya toh, ya berkhayal boleh saja. Kenapa kok enggak berkaki 2 yang, tapi kok berkaki 4? Umumnya yang berkaki 4 itu yang dia itu mungkin leluhur itu menggambarkan sesuatu yang galak, yang ganas ya. Kalau berkaki 2 kan jarang yang ganas. Paling nyetot. Banyak itu ini. Oh, saya tuh pernah dicetot banyak waktu kecil. Cowok teundir buah konge. Iya. Eyang Jati percaya bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari kesadaran individu dalam situasi seperti ini. Bagaimana cara menjaga kewarasan spiritual agar tidak terjebak dalam kepanikan? Jadi nanti kalau orang sudah sampai ke tingkat spiritual, pasti langsung tidak langsung mereka akan menghimpun dirinya untuk mencari solusi jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Itu pasti itu, Dik. Sekarang aja udah berkat Ngaji Roso ini mereka-mereka sudah
saling pengen temu, saling pengen ini, saling pengen ini. Mulai bangkit ya. Ya mulai bangkit. Nggih. Untuk kebangkitan spiritual itu bisa kita awali dengan apa ya? Ya diawali dengan pribadi masing-masing ya. Misalnya kalau saya di sini membuat tempat ini ada kursi banyak itu ya. Bagaimanapun yang muda itu adalah masa depan bangsa. Di sini dipimpin oleh Mas Pramono itu saya suruh mencari anak-anak muda. Kalau pas hari libur kursi saya duduk di situ, lalu saya memaparkan sesuatu, tanya jawab, tanya itu. Jadi kebangkitannya dari situ. Dan nanti kalau spiritnya itu bangkit, pasti dia itu akan berbuat. Contoh, di Singosari ini, ibu-ibu itu sudah mulai membuat batik. Ya, bapak-bapak membuat batik. Itu batik Singosari khusus. Lalu latihan kerawitan. Itu berkat saya telaten untuk deketi anak-anak muda supaya membangkitkan itu semuanya. Dan waktu kirap di Candi Penataran tanggal 27 Juni yang lalu, waduh, saya itu dikuiring sama ibu pakai batik Singosari, itu banyak gitu. Ya banggalah gitu ya, karena hidup itu pasti butuh fulus, butuh duit. Dan duit itu kita harus mulai keadaan ekonomi seperti ini, entah itu berbentuk kesenian, berbentuk apa itu dihidupkan. Seperti kemarin waktu kuda lumping, saya tuh jadi dukun kuda lumping itu. Lang dua hati aneh deh. Sing dua hati sing kelebon itu ya, kabeh iki njaluk tak sembune. Ya aku mbok mandi mbok ora pakai tak ngene waras. Sampai anakku juga bapak ini sudah didukun barang. Baik Eyang. Apakah kita sedang menuju fase riset spiritual di mana seluruh sistem lama termasuk sistem ekonomi akan runtuh untuk digantikan oleh kesadaran baru? Ya, mudah-mudahan dengan semangat spiritual yang tinggi nanti sistem ekonomi kita juga akan berubah ya. Sudah akan berubah karena ekonomi nanti kalau kita biarkan liar, justru yang hadir itu adalah tadi itu yang imperialisme dan kapitalisme tadi itu. Kalau sudah kapitalisme itu Tuhannya itu apa? Duit. Punya duit ya kuasa. Lah akhirnya apa? Pasti benturan ke sana kemari. Jadi kalau nanti itu spiritualisme yang bangkit, mudah-mudahan nanti ada suatu pimpinan negara yang mengatur menteri dalam negeri itu paling tidak paham ini, menteri perdagangan paham ini begitu. Mudah-mudahan ya. Dan kalau dilandasi spiritual pasti tidak akan bertentangan. Oke. Baik ya. Jika negara bukan lagi sandaran, apakah waktunya rakyat membangun komunitas spiritual, ekonomi berbasis gotong royong, dan energi kasih dan cinta? Nah betul ya. Itu sampai saya itu membuat kitab suci dek, 1 lembar. Semua kitab suci itu memuat asal-usul terjadinya alam semesta, hukum, wujud, dan sifatnya. Ya, semua kitab suci, apapun kitab sucinya. Ya. Terus karena saya berkaya tentang tahun 3000 yang akan datang, di mana teknologi sudah maju, anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah modern-modern, lebih pintar dari yang tua-tua ini. Ya. Ini apa ya, peristiwa 1500 tahun yang sebelum Masehi saya tulis menjadi sentral titik aktivitas minus. Sentral titik. Titik itu apa? Titik Tuhan. Loh, titik kok Tuhan? Tuhan itu apa sih?
Tuhan itu karangan kita, ada istilah Tuhan karena ada manusia. Oleh karena itu di dalam Islam dikatakan manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena setelah ada manusia inilah semua harus tertata dengan rapi ya. Lalu titik karena hidup, hukumnya apa? Plus dan minus. Dihimpit matahari di sini satu, di sana ada matahari. Kita dihimpit bergerak gini lentur toh. Alam semesta itu. Plus dan minus bergesek. Plus dan minus saya gambarkan seperti huruf O. Garis tengah, atas plus, bawah minus. Plus itu adalah angkasa, minus itu adalah bumi. Ya. Gesekan gini plus minus meledak atau terbakar atau dahir. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Itu setelah terhimpun menjadi dingin, barulah ada benda yang saya sebut molekul. Jadi lalu menjadi sentral molekul titik minus. Ini bentuknya air. Jadi Tuhan mewujudkan diri menjadi air. Saya ulangi. Tuhan mewujudkan diri menjadi air. Karena apa? Untuk menyebadani dan memberi kemurahan kepada alam atau semesta ini. Bumi yang sedemikian gedenya. 80% dibuntel air. Namanya segoro di samudra itu. Tubuh kita 80% air. Iya, makanya sentral molekul titik minus. Setelah ada air itulah lalu dibuat sang pemberi hidup. Yang itu sang pemberi hidup itu adalah kumpulan-kumpulan roh suci. Roh suci, apa namanya? Srengenge. Srengenge, srengenge. S iki pinangge urip ing pati. Nah sekarang ulang tahun Indonesia ke-80 ya. 80 itu ngene ta nulisnya. Nggak akan berhenti ta. Nah, tidak terputus. Mudah-mudahan dengan semangat ngaji Rasul hari ini bangsa Indonesia bangkit tidak terputus untuk mengibarkan mercusuar dunia. Mudah-mudahan. Waduh, lagi ini rasanya kudu nangis kudu bengok ngono Dek. Itu ya. Srengenge. R itu sinar halus. Sinar itu roh suci, tempatnya di matahari. Zaman Mojopahit itu lambangnya Surya Mandala. Percaya kepada dewa matahari. Karena matahari sang pemberi hidup. Segoro disinari matahari menjadi mendung. Mendung menjadi hujan, semua menjadi menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan menjadi tukul. Dan tadi karena beledeknya samberan, Mbak Astrid tolong sapu korek di rumahnya Jopo Kono, ben anu nyisih-nyisih, ben ngaji rasa lancar. Lah kaya nyisih ya. Itu wong Jawa itu aneh dan unik, aneh dan unik. Nah ini setelah itu sentral titik minus itu adalah otak kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang. Di tengah itu ada ruang ovum. Kata dokter itu ruang kosong. Tapi sebenarnya itulah cahaya yang kita sebut Tuhan itu. Lalu Tuhan diberi alat otak ini. Dia karena itulah otak ini bisa berbuat cipta rasa karsa. Cipta rasa karsa. Dengan cipta rasa karsa ini kalau ke kiri bisa perkawinan, persenyawaan, cloning. Mangga ini kok kecut, supaya manis bagaimana? Di-stack dengan mangga yang lain. Itu hasil otak kita. Ya, jangan siang pagi sore, besok itu kalau ke neraka, itu kalau mati itu ke surga gini. Jangan pagi sore cari itu deh. Itu membelenggu otak kita aja. Ayolah kita hidup dengan kembali. Itu semua ternyata kuncinya itu hanya pada 10 huruf. Ini adalah kitab teles yang belum ada kitab suci. Kalau kitab suci kan buatan pabrik. Ini belum ada pabrik, masih zaman apa itu kitab teles itu? Bentuknya apa? Jari jemari. Hono coroko doto sowolo podo joyonya mogo botongo.
Hono coroko. Semua itu ciptaan. Semua itu ciptaan. Jadi artinya hormatilah semuanya itu. Jangan ada satu aja yang kamu benci. Misalnya anjing, babi, celeng. Itu ciptaannya semua itu ada fungsinya masing-masing kita. Adapun kita tidak megang ataupun kita tidak makan, boleh-boleh saja, tidak salah, ya toh? Tapi hormatilah semua ciptaannya tadi itu. Hono coroko doto sowolo. Masing-masing tidak ada yang istimewa. Saya gambarkan tadi itu. Semut 1000 dipijak gajah 1 mati seperti itu tadi ya. Doto sowolo. Hono coroko doto sowolo podo joyonyo. Masing-masing mempunyai keistimewaan. Kita sebagai manusia jangan minder, jangan merendahkan diri. Pasti ibu dan bapak melahirkan saya, ya. Pasti Allah atau Tuhan atau Sang Maha Esa pasti memberi kehidupan pada saya. Asal tahu hukumnya. Dilahirkan itu tidak mungkin, tidak dikasih makan, tidak mungkin. Tidak yang bakatnya ini juru kamera, ngotot dari tukang batu, tukang tembok, ya malah melihat kabeh tembok, ya sudah, gelitilah kamera itu. Misalnya itu. Kalau bakatnya tukang batu, ya tukang batu. Ono Solo, Doto Solo, Mogo Botongo, magang batangan. Semua itu yang bisa menjabarkan dan ngoncai supaya jelas adalah manusia.